Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peti Ayu Priyanti, semester 6 kelas B, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan untuk memenuhi pertemuan dan tugas akhir penilaian semester. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengembangan Majalah Berbasis Model Pembelajaran Inquiry Terintegrasi Keterampilan Proses Sains pada tema Panas dan Perpindahannya kelas 5 SD tahun pelajaran 2020-2021. Nah, yang pertama kita akan membahas bab 1 pendahuluan. A. Latar belakangnya. Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006, ilmu pengetahuan alam atau IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan atau inquiry. Pembelajaran merupakan pada IPA di SD menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Pengembangan bahan ajar IPA merupakan salah satu sarana guna membantu memahamkan siswa dalam pembelajaran. Nah, bahan ajar yang dapat mendukung proses pembelajaran IPA adalah bahan ajar yang berbasis inquiry dan keterampilan proses sains berupa majalah siswa kelas 5 SD atau MI. Nah, menurut saya, sekolah yang saya temui itu belum menggunakan majalah sebagai media pembelajaran. Dalam kelas hanya menggunakan LKS dan buku siswa saja yang saya temui pada magang 2 dan sekolah-sekolah sebelumnya. Nah, dengan adanya majalah, siswa akan lebih banyak pengetahuan yang dimiliki dan siswa lebih bisa berpikir secara kritis dalam memecahkan suatu permasalahan sesuai dengan model pembelajaran inquiry. Majalah dengan berbasis keterampilan proses sains dan model pembelajaran berbasis suatu masalah atau inquiry akan menjadikan siswa dalam meningkatkan cara berpikir siswa lebih kritis dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, dalam hal ini diketahui adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi lapangan yang meliputi pembelajaran IPA. Model yang digunakan pembelajaran IPA yaitu model pembelajaran inquiry, keterampilan proses sains yang akan dimiliki oleh siswa, serta bahan ajar yang digunakan untuk pembelajaran IPA. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, terdapat kenyataan yang ditemui. Pengalaman belajar siswa pada pembelajaran IPA yaitu model yang diterapkan guru bersifat ceramah, sehingga memungkinkan bahwa siswa belum paham betul materi yang akan disampaikan. Nah, banyak anak yang aktif bertanya agar paham betul materi yang disampaikan oleh guru. Hal tersebut senada dengan kurangnya kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan di akhir pembelajaran. Kenyataan lainnya juga didapatkan bahwa selama proses pembelajaran tidak adanya komponen lainnya yang mendukung, seperti model pembelajaran, media, serta bahan ajar yang digunakan. Media yang diterapkan hanya gambar yang ada pada buku siswa. Tidak ada bahan ajar lainnya seperti selain di buku siswa. Nah, hal-hal yang ini dijelaskan di atas harus segera diatasi. Meminimalkan permasalahan di atas dapat dilakukan dengan mengubah model pembelajaran inquiry agar siswa terlihat lebih kritis dalam memecahkan masalah pada materi yang disampaikan oleh guru. Nah, yang selanjutnya, B. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama itu metode ceramah. Metode ceramah merupakan cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan. Oleh karena itu, metode ini boleh dikatakan sebagai metode pengajaran tradisional karena sejak dulu metode ini digunakan sebagai alat komunikasi guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Banyak kelemahan dari metode ceramah ini diantaranya yaitu sulit bagi kurang memiliki kemampuan menyimak dan mencatat yang baik, sangat kurang memberikan kesempatan pada siswa untuk berpartisipasi secara total
atau hanya proses mental tetapi sulit dikontrol. Peran guru lebih banyak sebagai sumber belajar dan materi pelajaran, lebih cenderung pada aspek ingatan. Hal ini model pembelajaran inquiry yang terintegrasi dengan keterampilan proses sains dapat mengatasi metode ceramah yang digunakan oleh guru. Identifikasi masalah yang kedua yaitu tidak adanya model pembelajaran yang inovatif. Nah, menurut teori, model pembelajaran adalah kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki prosedur sistematis sebagai pedoman dan merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Nah, pada kurikulum 2013, siswa dituntut lebih aktif dibandingkan dengan guru dalam proses pembelajarannya. Apabila tidak adanya model pembelajaran yang inovatif, maka siswa tidak akan terlibat aktif selama proses pembelajaran. Nah, terkait hal tersebut, penulis atau saya sendiri dapat mengatasinya dengan menerapkan model pembelajaran inovatif di kurikulum 2013 ini. Salah satu model pembelajaran yang cocok pada pembelajaran IPA yakni model pembelajaran inquiry. Nah, identifikasi masalah yang ketiga, tidak adanya penggunaan bahan ajar inovatif. Nah, menurut teori, bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar merupakan komponen yang sangat penting selama proses pembelajaran. Terlebih lagi, bahan ajar yang menyangkut pada muatan kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa. Jika hanya bahan ajar terdiri hanya satu saja, kompetensi yang dimiliki oleh siswa juga kurang maksimal, dan siswa kurang berpikir secara kritis sesuai dengan kurikulum 2013. Terkait hal tersebut, penulis atau saya sendiri dapat mengatasinya dengan mengembangkan bahan ajar dengan muatan materi IPA, yakni dengan majalah. Nah, selanjutnya, C. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang saya angkat di judul proposal kali ini, yang pertama adalah bahan ajar yang dikembangkan adalah bahan ajar yang berupa majalah. Nah, yang kedua itu, majalah yang dikembangkan itu menggunakan model pembelajaran inquiry. Nah, yang ketiga, konten majalah tersebut diintegrasikan meliputi keterampilan proses sains. Nah, yang keempat, sasaran bahan ajar yang dikembangkan adalah siswa kelas 5 jenjang sekolah dasar. Nah, yang terakhir, pokok bahasan yang dilibatkan yaitu pada tema panas dan perpindahannya. Nah, selanjutnya D. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara mengembangkan bahan ajar majalah menggunakan model pembelajaran inquiry yang terintegrasi keterampilan proses sains pada tema panas dan perpindahannya kelas 5 SD. Nah, yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar majalah menggunakan model pembelajaran inquiry yang terintegrasi keterampilan proses sains pada tema panas dan perpindahannya pada kelas 5 SD. Nah, yang ketiga, bagaimana keefektifan bahan ajar majalah menggunakan model pembelajaran inquiry terintegrasi keterampilan proses sains pada tema panas dan perpindahannya siswa kelas 5 SD. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu dari rumusan masalah. Yang pertama itu, mengetahui cara mengembangkan bahan ajar majalah menggunakan model pembelajaran inquiry terintegrasi proses keterampilan sains pada tema panas dan perpindahannya siswa kelas 5 SD. Nah, yang kedua, mengetahui kelayakan bahan ajar majalah menggunakan model pembelajaran inquiry terintegrasi keterampilan proses sains pada tema panas dan perpindahannya pada kelas 5 SD. Yang ketiga, mengetahui keefektifan bahan ajar majalah model pembelajaran inquiry yang terintegrasi keterampilan proses sains pada tema panas dan perpindahannya siswa kelas 5 SD. Yang selanjutnya, F. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang dapat saya tulis di proposal kali ini ada 4 manfaat. Yang pertama itu bagi siswa. Bagi siswa A, menumbuhkan kemampuan keterampilan proses sains yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam materi permasalahan pada bukti yang ada. Yang B, meningkatkan motivasi dan penguasaan materi
dalam panas dan perpindahannya, serta dapat membantu siswa dalam belajar mandiri. Manfaat penelitian yang kedua bagi guru. Yang A, dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang digunakan saat mengajar peserta didik. Yang B, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bahan ajar yang digunakan saat mengajar peserta didik. Yang C, dapat mempermudah dan memperjelas penyampaian materi sehingga kegiatan pembelajaran dapat terlaksana secara efektif. Manfaat penelitian yang ketiga adalah untuk sekolah. Yang A, dapat memberikan informasi terhadap dunia pendidikan bahwa guru sebaiknya selektif dan kreatif dalam menggunakan bahan ajar pada proses pembelajaran. Yang B, dapat dijadikan tolak ukur dan evaluasi mengenai tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Manfaat penelitian yang keempat itu untuk peneliti yang lain. A, sebagai sarana untuk mengembangkan keilmuan baru di bidang pendidikan serta acuan relevan ataupun perbandingan penelitian selanjutnya sehingga dapat diperoleh serta manfaat pengembangan yang lebih optimal. Yang B, menambah pengetahuan dan sekaligus wahana untuk mengembangkan bahan ajar majalah dengan sistem pembelajaran yang berbasis model inquiry yang terintegrasi keterampilan proses sains. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bab 2. Bab 2 ini membahas tentang kajian teori dan tinjauan pustaka. Yang A itu kajian teori. Pertama, teori umum tentang majalah. Majalah yang saya ambil dari teori menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah adalah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui oleh pembaca. Nah, yang B, model pembelajaran. Menurut teori-teori yang saya ambil ditulis di proposal saya menarik kesimpulan pada model pembelajaran merupakan tahapan alur kegiatan pembelajaran yang berupa pola sistematis dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ciri model pembelajaran itu terdapat 5 ciri, yaitu yang pertama, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Nah, ciri yang kedua itu dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, model sinektik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pengajaran mengajar. Nah, yang ketiga, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urutan langkah-langkah pembelajaran atau sintak, prinsip-prinsip, reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Nah, jadi model pembelajaran yang keempat itu merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Yang belajar dapat diukur, dampak pengiring berupa hasil belajar jangka panjang. Nah, ciri yang kelima yaitu membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Nah, ciri model pembelajaran yang meliputi 5 ciri ini menurut Nurdiansyah dan Fahyuni tahun 2016. Nah, teori umum yang ke-C adalah keterampilan proses. Menurut Arafa Acesta dalam Semiawan, pendekatan keterampilan proses adalah pendekatan belajar yang mengembangkan keterampilan memproseskan perolehan. Anak akan mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep. Selain itu, menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang diharapkan. Nah, pendekatan keterampilan proses ini dipandang sebagai pendekatan yang oleh banyak pakar sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dalam rangka menghadapi pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin dewasa ini. Nah, yang kedua itu teori khusus. Teori khusus yang ke-A adalah model pembelajaran inquiry. Menurut teori-teori yang sudah saya ambil, saya dapat menyimpulkan dari model pembelajaran inquiry adalah kegiatan pembelajaran di mana siswa didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri.
Nah, selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah orientasi masalah. Pada tahap ini, guru melakukan langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang kondusif. Nah, hal ini dilakukan dalam tahap orientasi adalah yang pertama itu menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Nah, yang kedua, menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. Nah, pada tahap ini dijelaskan langkah-langkah inquiry serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah merumuskan masalah sampai dengan merumuskan kesimpulan. Nah, yang ketiga, menjelaskan pentingnya topik dalam kegiatan mengajar. Hal ini dilakukan dalam rangka motivasi belajar siswa. Langkah yang kedua itu merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk memecahkan teka-teki itu. Teka-teki itu dalam rumusan masalah tentu ada jawabannya, dan siswa itu didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Nah, proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam pembelajaran inquiry. Oleh karena itu, melalui proses tersebut, siswa akan memperoleh pengalaman berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikirnya. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang dikaji. Nah, sebagai jawaban sementara ini, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan menebak atau berhipotesis pada setiap anak adalah mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Nah, langkah yang keempat adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Nah, dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Selanjutnya, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir secara rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dipertanggungjawabkan. Langkah yang terakhir itu merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Nah, untuk mencapai kesimpulan yang akurat sebaiknya itu guru harus menunjukkan pada siswa data mana yang paling relevan. Nah, alasan rasional penggunaan pembelajaran dengan pendekatan inquiry adalah bahwa siswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai IPA dan akan lebih tertarik terhadap IPA jika mereka dilibatkan secara aktif dalam melakukan penyelidikan. Nah, selanjutnya yaitu menurut Hamruni tahun 2012, keunggulan model pembelajaran inquiry adalah yang pertama, menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Keunggulan yang kedua itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, yang ketiga, sesuai dengan perkembangan psikologi belajar adalah proses perubahan tingkah laku lewat pengalaman. Yang keempat, mampu melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sehingga siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Ya, yang tadi itu keunggulan dari model pembelajaran inquiry. Nah, selanjutnya itu kelemahan dari model pembelajaran inquiry. Adapun kelemahan atau kekurangan dari model pembelajaran inquiry adalah yang pertama, jika model inquiry digunakan sebagai model pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Nah, yang kedua, model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran.
Oleh karena itu, terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam belajarnya. Yang ketiga itu atau yang terakhir, dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang paling panjang sehingga guru lebih sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Teori khusus yang selanjutnya adalah keterampilan proses sains. Nah, menurut Pianka Amita Tri Prasasti dalam Triyanto tahun 2013 adalah keterampilan proses sains merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah dapat digunakan untuk menemukan suatu prinsip atau teori, untuk mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan atau klasifikasi. Nah, keterampilan proses ini memiliki tujuan agar aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai dan sikap, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengembangkan sendiri fakta dan konsep. Nah, selain itu menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang diharapkan. Nah, dalam prinsip-prinsip keterampilan proses menurut Arva Acesta dalam Johnny, terdapat 10 prinsip yang harus dipahami yang meliputi: yang pertama adalah kemampuan mengamati, yang kedua adalah kemampuan menghitung, yang ketiga adalah kemampuan mengukur, yang keempat adalah kemampuan mengklasifikasikan, yang kelima adalah kemampuan menemukan hubungan, yang keenam adalah kemampuan membuat prediksi, yang ketujuh adalah kemampuan melaksanakan meneliti, yang kedelapan adalah kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, yang kesembilan kemampuan menginterpretasi data, dan yang terakhir adalah kemampuan menyampaikan hasil. Nah, bab 2 selanjutnya itu membahas tentang tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini saya mengambil dari 10 sumber atau daftar pustaka, 9 diantaranya itu dalam artikel dan 1 diantaranya itu dalam buku atau buku digital. Nah, dalam tinjauan pustaka ini saya akan menuliskan dalam 6 artikel saja. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Niwayan Juniati dan Iwayan Widiana tahun 2017 tentang penerapan model pembelajaran inquiry untuk meningkatkan hasil belajar dalam penelitian tindakan kelas pada kelas 4 SD nomor 5 Guningan. Yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Juji tahun 2016, peningkatan keterampilan proses sains siswa melalui pendekatan inquiry terbimbing, penelitian tindakan kelas pada kelas 6B SD Islam Al-Ikhlas JPT. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Kristanto tahun 2019, penerapan model pembelajaran inquiry untuk meningkatkan berpikir kritis dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas 4 SD, penelitian tindakan kelas pada kelas 4 SD Negeri 2 Widodaren. Yang keempat itu penelitian yang dilakukan oleh Pinkan Amita Tri Prasasti tahun 2017, efektivitas scientific approach Quidget eksperimen pada pembelajaran IPA untuk memberdayakan keterampilan proses sains siswa sekolah dasar tentang tindakan kelas ini pada kelas 5 SDN Banjarjo. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Imade Juni Antara, Imade Tega dan Desak Putu Parmiti tahun 2018, pengembangan majalah pembelajaran inspiratif pada mata pelajaran IPA kelas 5 semester ganjil tahun pelajaran 2016-2017 di SD Negeri 2 Kaliuntu. Penelitian pada tindakan kelas ini kelas 5 SD Negeri 2 Kaliuntu. Nah, yang keenam itu penelitian yang dilakukan oleh Mariani Ningsi, Ignatius Iwayan Suwatra, dan Ketut Pujawan tahun 2018, pengembangan bahan ajar majalah dengan model Hanafrin dan Peck pada mata pelajaran IPA di SD Negeri 5 Kampung Baru Singaraja. Penelitian pada tindakan kelas ini kelas 5 SD Negeri 5 Kampung Baru Singaraja. Nah, selanjutnya itu adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam proposal yang saya buat sudah saya simpulkan atau sudah saya tarik dalam gambarannya. Yang pertama itu kurangnya pemanfaatan bahan ajar pembelajaran. Nah, jadi dijadikan sebagai siswa itu kurang tertarik dalam memperhatikan pembelajarannya. Nah, jadikan itu diperlukan bahan ajar pembelajaran yang menarik sehingga dapat
dimunculkan atau dikembangkan melalui pengembangan majalah berbasis model pembelajaran inquiry, terintegrasi proses keterampilan proses sains pada tema panas dan perpindahannya kelas 5 SD tahun 2020 dan 2021. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah bab 3. Bab 3 itu tentang metodologi penelitian. Nah, arti dari penelitian pengembangan dari proposal yang sudah saya buat adalah untuk menghasilkan suatu produk tertentu, mengkaji sesuatu dengan mengikuti alur berjalannya periode waktu, mempelajari suatu proses terjadinya waktu, atau berlangsungnya suatu peristiwa, keadaan, dan objek tertentu. Nah, penelitian pengembangan memfokuskan kajiannya pada bidang desain atau rancangan, berupa model desain atau desain bahan ajar. Nah, pengembangan majalah berbasis model pembelajaran inquiry terintegrasi keterampilan proses sains pada tema panas dan perpindahannya kelas 5 SD tahun 2020-2021 menggunakan pengembangan model 4D atau 4D model. Model pengembangan 4D ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu define, design, develop, dan disseminate, atau diadaptasikannya menjadi model 4P atau model 4P, yaitu yang pertama, tahap pendefinisian atau define. Nah, tujuan dari tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Dalam menentukan dan menetapkan syarat-syarat pembelajaran, diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi yang dikembangkan bahan ajar. Yang pertama itu analisis awal-akhir, bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran sehingga dibutuhkan pengembangan bahan ajar. Analisis kebutuhan dijaring melalui angkat, yaitu angkat analisis kebutuhan siswa dan guru. Yang kedua itu analisis siswa, merupakan telaah karakteristik yang meliputi kemampuan, latar belakang pengetahuan, dan tingkat perkembangan kognitif siswa, serta minat dan motivasi. Analisis siswa ini dijaring melalui angkat karakteristik siswa. Nah, yang ketiga itu analisis tugas, adalah kumpulan prosedur untuk menentukan isi dalam satuan pembelajaran pada materi panas dan perpindahannya. Analisis tugas ini dilakukan untuk merinci isi materi panas dan perpindahannya dalam bentuk garis besar. Analisis ini adalah sebagai berikut adalah analisis struktur isi, analisis prosedural, dan analisis proses informasi. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu analisis konsep, merupakan identifikasi konsep-konsep utama yang akan diajarkan dan menyusunnya secara sistematis, serta mengaitkan satu konsep dengan konsep lain yang relevan. Nah, sehingga membentuk suatu peta konsep. Dari analisis konsep yang dilakukan didapatkan suatu peta konsep cerita anak dari materi panas dan perpindahannya. Nah, yang terakhir yang kelima, perumusan tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian hasil belajar didasarkan pada kompetensi dasar dan indikator yang tercantum dalam kurikulum tentang suatu konsep tema panas dan perpindahannya. Perumusan ini merupakan mencakup tujuan pembelajaran untuk cerita anak pada tema panas dan perpindahannya. Nah, tahap yang kedua adalah tahap perancangan atau desain. Tujuan tahap ini adalah untuk menyiapkan bahan ajar. Yang pertama itu penyusunan tes acuan patokan. Penyusunan ini merupakan langkah awal yang menghubungkan antara tahap pendefinisian dan tahap perancangan. Tes ini disusun berdasarkan hasil perumusan tujuan pembelajaran secara khusus. Nah, yang kedua itu pemilihan media. Pemilihan media ini yang sesuai tujuan untuk menyampaikan materi tentang tema panas dan perpindahannya. Peneliti menggunakan media majalah materi panas dan perpindahannya. Nah, yang ketiga itu adalah pemilihan format. Di dalam pemilihan format ini dilakukan dengan mengkaji format-format bahan ajar yang sudah ada. Bahan ajar yang digunakan ini meliputi bagian pembuka, isi, dan penutup. Tahap yang ketiga adalah tahap pengembangan atau develop. Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan bahan ajar yang sudah direvisi berdasarkan dari para ahli atau validator. Penelitian terhadap majalah ini terdiri dari 5 komponen penilaian, yaitu komponen materi, komponen penyajian, komponen bahasa dan ilustrasi, isi majalah, dan penampil majalah. Penjabaran dari masing-masing komponen ini sebagai berikut.
Yang pertama, komponen kelayakan materi, yaitu tentang kelengkapan materi, kegiatan yang mendukung materi, kemutahiran materi, materi yang dapat meningkatkan kompetensi sains peserta didik, materi mengembangkan keterampilan berpikir secara peserta didik, dan materi dalam majalah yang merangsang peserta didik untuk mencari tahu. Yang kedua, komponen kelayakan penyajian terdiri dari 6 subkomponen, yaitu dari penggunaan notasi, simbol, dan satuan. Penyajian mempertimbangkan kebermaknaan dan kebermanfaatan, melibatkan peserta didik secara aktif, tampilan umum, anatomi majalah, dan kemudahan dalam dipahami. Yang ketiga itu komponen kelayakan kebahasaan dan gambar terdiri dari 4 subkomponen, yaitu tentang ketepatan menggunakan bahasa, kejelasan menggunakan bahasa, kesesuaian bahasa, dan penampilan gambar. Yang keempat, komponen isi majalah terdiri dari kelengkapan dan kesesuaian rubrik dan penampilan majalah. Yang kelima adalah komponen penampilan majalah terdiri dari 4 subkomponen, yaitu cover majalah, layout, keterbacaan, dan konsep majalah. Nah, pada tahap pengembangan ini, penyusun atau saya sendiri hanya menghasilkan majalah yang sudah dinilai oleh dosen. Nah, dari kemampuan penilaian di atas tersebut merupakan tahap penilaian yang seharusnya dilakukan oleh penyusun atau penyusun proposal. Nah, akan tetapi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, saat ini penilaian tahap pengembangan hanya dilakukan dosen sebagai penilai dari bahan ajar majalah ini. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap penyebaran atau disseminate. Tahap penyebaran bertujuan untuk menyebarluaskan produk penelitian yang telah dihasilkan. Nah, hal ini dilakukan supaya produk dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, dengan berbagai keterbatasan dan kondisi pandemi COVID-19 ini, di sini saya sendiri, peneliti atau penyusun proposal, membatasi pengembangan majalah interaktif. Nah, dalam pengembangan majalah ini hanya pada tahap pendefinisian, perancangan, dan pengembangan. Untuk tahap penyebaran tidak dilakukan oleh penyusun saya sendiri. Nah, bab 4 yang terakhir adalah bab penutup. Bab penutup yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulan yang sudah saya ambil dalam proposal pengembangan yang sudah saya buat adalah pengembangan bahan ajar IPA merupakan salah satu sarana guna membantu memahamkan siswa dalam pembelajaran. Melalui bahan ajar, diharapkan siswa dapat termotivasi dan menumbuhkan keterampilan ilmiah siswa, serta sebagai upaya membiasakan siswa bekerja keras untuk memperoleh pengetahuan. Nah, tanpa bekerja keras atau didampingi guru, bahan ajar yang dapat mendukung proses pembelajaran IPA adalah bahan ajar majalah yang berbasis inquiry dan keterampilan proses sains. Materi pokok yang dibahas adalah panas dan perpindahannya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah adalah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui oleh pembaca. Nah, penelitian pengembangan adalah untuk menghasilkan suatu produk tertentu, mengkaji sesuatu dengan mengikuti alur berjalannya periode waktu, mempelajari suatu proses terjadinya atau berlangsungnya suatu peristiwa, keadaan, dan objek tertentu. Pengembangan majalah berbasis model pembelajaran inquiry terintegrasi keterampilan proses sains pada tema panas dan perpindahannya, kelas 5 SD tahun 2020-2021, menggunakan pengembangan model 4D atau 4D model. Model pengembangan 4D ini terdiri 4 tahap pengembangan, yaitu dari define, design, develop, dan disseminate, atau diadaptasikan menjadi model 4P atau model 4P, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebarluasan. Selanjutnya adalah saran. Dengan adanya keterbatasan dalam penulisan proposal pengembangan majalah ini, penulis atau saya sendiri berharap kepada penyusun peneliti proposal lain untuk mengembangkan produk yang lebih baik sesuai dengan judul yang telah dikembangkan, sehingga agar produk yang dihasilkan itu dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Yang paling penting adalah bagi para peserta didik yang akan belajar dengan menggunakan bahan ajar majalah tersebut.
Selanjutnya, pembahasan proposal pengembangan majalah ini yang paling terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka yang sudah saya ambil itu terdapat dalam 9 artikel dan 1 buku. Berikut daftar pustaka yang sudah saya ambil. Dapat kalian lihat daftar pustakanya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini adalah buku. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, dan yang terakhir adalah 10. 10 dari daftar pustaka, 9 diantaranya tentang artikel atau jurnal, dan 1 diantaranya tentang buku digital. Nah, berikut ini produk majalah IPA yang sudah saya buat. Nah, demikian presentasi proposal yang sudah saya buat. Apabila dalam penyampaiannya terdapat tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga presentasi proposal ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.